berantakan semua kan kelihatan. Pincong. Iya, Validitasnya bermasalah, terus konsistensinya bermasalah, bahkan alat bukti yang harus dihadirkan juga nggak nongol. Terus alat bukti antara satu dan yang lainnya itu terjadi kontradiktif. Itu yang paling konyol nih kaitannya dengan itu tadi tuntutan tadi. Jadi memang semuanya tuh problematik, Mister Ji. Dia mulai dari dakwaan, dakwaan itu sudah kelihatan udah berantakan kan di awal. Dibombardir lah dakwaan itu tuh. iya, Dakwaan lalu kemudian dakwaan itu muncullah fakta-fakta baru, entah dari mana lah fakta itu datang. iya, Fakta-fakta baru. Ah, Muncul lagi nih alat-alat bukti baru lagi nih yang kemudian ya kelihatan acak adul lah alat bukti itu ya. Ah, Sekarang pada sesi tuntutan juga begitu. iya, Apa yang disampaikan di dalam kesimpulan tuntutan itu kan kemudian itu dia bukan sadur dari dia nggak mengambil dari fakta persidangan kan. iya. Nggak tahu dari mana. Nggak ada dalam praktisnya. Kesimpulan sendiri, bikin kesimpulan sendiri, itu jadi masalah. Itu sih Mister Ji, saya sekalian ini mau jam 12 nih, Ya izin tunggu turun dulu, dulu, tunggu biasa dulu. arisannya Tunggu Mister Ji. Prof. biar berisi dulu, biar berisi dulu. Ini ya teman-teman siapapun kita, siapapun Anda, ketika mau bernarasi, baca dulu yang kita mau bicarakan tuh baca dulu. Jangan maunya yang ada di otak kita diomongin, baca dulu. Salah satu contoh ini, teman-teman sudah baca belum nih tuntutan? Sudah baca apa belum? Atau hanya mendengarkan saja? Nah, ini berbahaya. Kemarin juga itu mari kita berdasar pada dakwaan. Artinya apa? Makanya selalu saya bertanya, kalau teman-teman bernarasi, sudah baca dakwaannya apa belum? Sekarang aneh lagi. Sekarang begini ya, dakwaannya itu saling berganti-gantian memukul. Kemudian di tuntutan, pria itu hanya menonton, tapi pada belakangnya dia menenggelamkan baji. Maksud saya gini loh, boleh narasi, apapun Anda narasikan silahkan. Nggak masalah. Wong nggak ada kepentingan kami di sini nggak ada. Mau Prio dihukum mati 3 kali juga nggak masalah. Mau Ririn dihukum mati 7 kali nggak ada masalah. Tetapi proses hukumnya yang benar. Dan kita-kita ini ngomong sesuai dengan fakta. Jangan sedikit-sedikit komalnya Mr. Z menyesatkan. Loh siapa yang pernah menyesatkan di sini? Komalnya Mr. Z gelandangan. Nggak pernah jadi gelandangan. Aku tuh heran maksudnya. Sampai punya pendapat seperti itu. Kalau Anda pengacara, jangan menjatuhkan pengacara lain. Jangan. Kenapa pada saatnya nanti Anda akan menghadapi kasus seperti ini? Aneh saya heran itu. Nggak tahu nih. Malah kemarin malah mau bikin film. Mau jadi bintang film. Oh no, way. Saya tak gawe film. Kok tak rekrut kamu jadi bintang film. Gelem ora. Ngono loh. Ah, ngono. Silak Prof. Mohon izin Prof. Saya rada-rada aneh Prof. Karo konco-konco Prof. Mister Ji, siap. Jadi memang begitu, prinsipnya kita ini nggak mendukung siapa-siapa lah. Cuman karena memang ini apa namanya forum edukasi ya. Jadi memang Iya. perspektifnya itu ya perspektif yang bersifat objektif. Kita nggak berasumsi, tapi ya semua yang disampaikan di sini kan by fakta ya. Fakta, data-data yang sudah tercontoh contoh tadi itu data-data fakta-fakta yang sudah apa namanya dibacakan sama Mbak Via ya. Lalu sama kita juga mengobservasi kaitannya dengan hukumnya seperti apa. Oh, kalau misalkan hal-hal yang bersifat teknis berarti ini bangga ini, ya kan? Nah, terus teman-teman juga pendekatannya juga kan tetap by data juga tuh, by data, by fakta juga kan. Yes. Jadi memang nggak keluar dari situ. Ada Ah, lagi, ada yang lagi ada, begini Prof. ya, Ini kejadian tahun berapa katanya? Ini kejadian tahun berapa? Tahun 2025. Oh itu masih undang-undang lama. Itu model opo? Itu. haha. Katanya zaman itu digital forensik belum ada. Katanya. Malah aduh. Ah, Gitu kan. itu yang, Ya. Itu teman-teman kalau mau dengarkan yang begitu, teman-teman jangan teman-teman. Kalau Mr. Z belum komal lebih baik sampai tuh tidur, dah tungguin aja Mr. Z komal. ah, Daripada ngomal tapi keliru semua itu pada akhirnya pada nanya kan. ah. Oke. Tapi begitulah Mister Ji. Ya Prof. Mudah-mudahan apa yang kita Ada juga harapkan Burutno. terbaik lah ya. Burutno.
Ini Bu Retno apa Pak Warsono? Mr. Ji, malam Prof. Ya, itu ada Habis mumpung masih ada, Prof. Kasih habis 5 menit, keliling, Prof. 5 menit. keliling Komal Mr. Ji, keliling. Ya, emang Ini kan kerja. Warsono, Mister Ji Warsono. Ya, silakan Bu Warsito. Eh, Malam semuanya, yang di atas, yang di bawah ini. Cuma mau bernarasi Malam gini, Kak Mister. Retno. Ya, Malam, Mbak silakan. Retno. Iya, cuma di Mr. Ji ini saya bisa berpikir waras gitu, Mister. Di Komal, Mister, gini. Jadi gini, Mister ya, saya lihat tadi siang saya keliling-keliling gini, Mister. Eh, kan Pak Tony ini kan sedang beracara gitu kan, beracara ya. Maksud saya gini, narasi yang dibangun maksudnya sesama rekan kok sepertinya tendensius gitu ya, apalagi sampai saya yakin hakim akan memutus ini, itu pengacara yang di luar pagar gitu ya. Nah terus saya lihat di kasus ini juga tadi yang seperti Mbak Via Kak Via itu narasikan, jadi gini, sepertinya netizen ini lebih pintar daripada jaksa mengulik gitu ya, mengulik ya, maksudnya tuntutannya apa, faktanya apa, gitu, Mister. Nah, terus gini, Mister, eh, ada tadi saya juga lihat di Komal, jadi gini, bahwa keterangan ahli itu tidak bisa dijadikan landasan untuk hakim gitu kan. Nah, terus kemarin waktu hakim minta dihadirkan saksi ahli, itu kenapa, Mister? Maksudnya kok ada statement bahwa keterangan ahli itu tidak bisa dijadikan hakim untuk amar putusannya gitu, Mister. Itu aja, Mister. Ya, ya, ya. Ya kalau mau ditaruh di amar putusan ya enggak, tapi kalau dijadikan pertimbangan ya iya. Ya, kalau hanya satu-satunya tuh berdasarkan keterangan ahli, maka saya putuskan, kan tidak begitu. Itu untuk menambah keyakinan hakim saja. Keyakinan hakim, Mister, gitu. Keyakinan hakim pun harus juga sesuai dengan persyaratan. Syaratnya harus apa? Ya harus benar-benar memenuhi persyaratan formil dan material. Bukan berarti ahli itu tidak ini. Oh, tidak ada ahli aja nggak apa-apa. Saya tuh nggak pakai ahli, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nyata, sudah nggak penting ahlinya. Gitu loh contohnya. Haruskah dengan ahli? Tidak juga. Tapi hal yang ini karena itu tidak berkaitan dengan bukti CCTV yang dikatakan tadi sebagai bukti yang primer, yang utama, karena tidak ada bukti yang lain, maka itu menjadi primer. Nah, untuk menjadi primer itu maka didukung dengan keterangan ahli. Bagaimana caranya? Sudah, untuk menjadi keterangan ahli harus memenuhi syarat formil dan material. Apa itu? Ya harus original, harus ini, harus itu. Sudah. Sudah sering dibahas kayaknya 2 minggu yang lalu deh. Kalau mereka berpikir bahwa keterangan ahli nggak penting, ya lihat saja nanti. Pada saatnya Anda semua itu akan kena batunya. Menghadapi kasus seperti ini, kelabakan kalian tuh. Makanya kalau jadi pengacara itu udahlah, jangan sok pinter, jangan sok di atas. Justru belajar dari apa yang dilakukan oleh Tony. Begitu. Nggak menghargai orang. Hargai orang lah. Pak Ijo bener itu. Udah dibilangin apa lah. Baik, Jo. Pak Ijo udah ke. Gitu. Nggak boleh itu. Oke, Mister Ji. Nggak boleh. Ya bro. Saya sekalian closing. Saya sekalian closing nih. Artinya sih closing. Silakan. Saya apa namanya tadi yang dijelaskan sama Kak Warsito ya, Kak Ya. Supratno ya. Jadi memang itu dia merefer pada KUHP lama. KUHP nomor 8 1981 sebenarnya. Dalam KUHP lama itu memang dia diatur pada 188 itu junto pasal 184. Memang keterangan ahli itu begini nih, alat bukti petunjuk itu dia berkaitan dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk itu diperoleh dari keterangan saksi. Kedua, keterangan surat. Dua, alat bukti surat. Yang ketiga, keterangan terdakwa, bukan keterangan ahli. Bukan keterangan ahli. Itu KUHP lama kita dulu. KUHP lama. Cuman keterangan ahli yang dalam bentuk ahli yang bersifat ini, ahli yang mungkin ahli subjektif, Mr. Ji. Ya. Ahli hukum lah ya, ahli hukum. Ketika ahli hukum itu begini nih, saya ceritakan ahli hukum begini. Ahli memang ahli yang memeriksa fakta. Ahli itu dibagi menjadi 2 tuh. Tapi ahli yang memang ahli ilmu pengetahuan. Contohnya seperti ahli hukum ya.
Ahli hukum itu dia nggak perlu mengobservasi fakta, barang bukti itu nggak perlu. Dia hanya dimintakan keterangannya di persidangan dan sebagainya dan menjadi second opinion, ya kan? Tapi kalau yang namanya alat bukti digital forensik yang bersifat yang dia elektronik dan sebagainya, memang butuh keterangan ahli. Dan keterangan ahli itu yang akan dituangkan ke dalam berita acara itu, Mr. G, sebagai alat bukti surat, Mr. G. Nah, dan ahli itu memang dibutuhkan untuk mempresentasikan apa yang sudah diobservasi sebelumnya oleh si ahli itu sendiri. Nah, itu sebenarnya untuk KUHP lama. Tapi kalau KUHP per hari ini nggak begitu lagi, Mr. G. Yap. Karena sudah dia merubah tadinya itu dalam bentuk alat bukti petunjuk, lalu kemudian diformulasikan ke dalam bentuk alat bukti pengamatan hakim, maka tadi yang hakim hanya terikat pada alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa itu sudah dihapus. Jadi hakim pun tetap mempertimbangkan keterangan ahli. Nah, yang paling parah itu, Mr. G, yang paling bikin siap menjadi membuat terang itu tuh adalah pada huruf ABCD, ya. Huruf G-nya. Di huruf G-nya, huruf G pada 235 itu, huruf G pada 235 ayat 1 huruf G, itu segala sesuatu yang dapat membuktikan Prof. tindak pidana. Surfa. Surha. Nah, artinya segala sesuatu itu apapun itu. Kendati pun segala sesuatu itu di luar dari yang 8 alat bukti itu, Mr. G. Makanya frasa yang digunakan itu adalah segala sesuatu. Konsekuensinya bahwa alat bukti keterangan ahli itu sendiri kemudian memang wajib dipertimbangkan oleh majelis hakim bila bersesuaian. Kira-kira begitu, Mr. G. Jadi memang kadang-kadang begini, ada teman-teman yang memang menerangkan begitu saja gitulah. Jadi cuman karena modal dengar yang begitu lalu kemudian terangkan secara begitu aja. Jadi itu kemudian membuat confuse kan. Iya. Bukan cuma confuse tapi memberikan distorsi informasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan ini lalu kemudian ditangkap oleh publik nih. Akibatnya ya udah kesesatan massal. Itu sih. Oke, Prof. Oke, saya izin. Sebentar, Prof. Saya ingin tahu loyalitas teman-teman di sini. Teman-teman di sini, apakah ada pernyataan saya atau pernyataan Prof. Emran atau teman-teman di sini yang salah di Komal ini? Tapping, teman-teman. Ada atau tidak? Hal-hal yang keliru yang kita ajarkan kepada teman-teman, yang berikan penjelasan keliru atau tidak? Tapping, teman-teman. Tapping, teman-teman. Loh, ini teman-teman yang tahu semua itu loh, tidak ada. Jadi kami itu tidak pernah menjelaskan hal-hal yang keliru, apalagi menanamkan kebencian. Jangankan kok menanamkan, kepikir itu loh tidak ada. Makanya teman-teman baca tuh tappingan di bawah tuh. Aduh. Oke, Prof, terima kasih banyak, Prof. Kita semua berdasarkan fakta, data, dan realita. Oke, terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Siap. Ya, makasih semuanya. Selamat malam, izin turun ya. Ya, Prof. Kavia jangan tidur dulu, Kavia. Selamat malam, Prof. Ya, Sehat-sehat sama selalu, juga, Prof. Mr. G. Emran. Sekalian saya mau Amin. Nganter profesor. Tunggu dulu. Ada Ada ceritanya itu, ada caranya. Mau turun tuh ada caranya. Bentar. Ya. Oke, selamat malam Mr. G. Ada caranya. Bang Ai, Bang Dulu, Arif. semua, karena untuk masih dorong berubah, boleh ya kita akhiri dulu ya. Ya. Betul. Belum. Hah? Bang Don. Mana nih? Mana nih? Mister, lanjut Mister. Sebentar dulu Bang Mile, saya belum jawab salam nih. Mister lanjut. Oh, nungguin salam dulu. Oke, teman-teman. Saya sampaikan ya, dari semula, jangankan kok mengucapkan kata-kata menyesatkan atau mengajak Anda untuk hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar. Kebayang saja itu tidak, teman-teman. Mohon maaf, kebayang saja itu tidak. Yang kami sampaikan adalah fakta-fakta. Ada kolom saya untuk bercanda ada. Paling kalau saya bikin viti-viti joget-joget sendiri itu untuk bercanda. Tapi kalau yang begini ini nggak mau saya. Kenapa? Karena teman-teman juga ada yang pengen tahu. Ya, yang pengen tahu kita berikan penjelasan. Yang hanya bertanya pret sama prot, ya sudah kita blokir. Kenapa kita blokir? Ya karena nggak butuh dia kan. Dia datang hanya untuk pret. Artinya dia nggak butuh. Ngapain kita mau pelihara? Saya anggap itu sebagai kuman. Ngono loh.
Silakan Bang Don. Makasih Mister. Saya mau pamit Mister. Ngantuk berat ini. Terima kasih Perasaan banyak. dari tadi nggak ada suara batuk. Nggak serius tadi udah mau nganterin. Prof. Emran takut licin di bawah. Udah paling pas itu. Tapi saran saya Mister, kalau bisa Komal besok dikasih apa sih? Ada tulisan Mister ya, bicara fakta. Gitu Mister. Jadi yang baru-baru ketika membaca judul itu dia menyimak dulu pelan-pelan. Nah, gitu Mister. Ini saran aja Mister Zi. Itu kan biasanya ada tuh tulisan-tulisan kayak Bang Ari tuh kalau lagi konser biasanya kan ada tulisan di sebelah kiri atas kalau nggak salah tuh, ya kan? Nah, kayak gitu-gitu. Itu aja Mister. Makasih Oke. Mister, saya sekalian pamit nih. Bang Dulu Ari. nggak bisa langsung pamit, harus ada penjelasan. Saya jawab dulu. Oh iya, iya. Ini ya, kalau sudah ada latar belakang saya seperti ini, saya tidak bisa tampilkan lagi. Saya yang tidak bisa. Nggak tahu kalau teman-teman. Kalau saya sudah taruh latar belakang itu, saya nggak bisa nulis lagi. Gitu. Kecuali kalau saya tulis nomor handphone saya. Ah, silakan dikunjungi keranjang kuning, ting, gitu baru bisa. Aduh, silakan Bu Warsono. Apa di Mister narasi ya? Ya nggak tahu, wong itu kedip-kedip kayak mau ngomong kan ya saya Oh, menghargai. salah, salah pencet. Ya ini aja Mister gitu. Ya cuma di sini di komalnya Mister G itu saya bisa berpikir waras. Itu aja Mister. Tuh. Kalau makanya jangan kemana-mana. Kalau kamu ke sana-sana nggak waras lagi. Mm-mm. Aduh, sudah ini apa namanya testimoni. Julia, kamu kan sudah keliling-keliling tuh koma-koma Julia. Iya, iya Bagaimana benar. Saya hitung itu kayaknya ada 4 komal itu yang begitu-begitulah. Cuman viewer mereka itu sedikit kok, Mister. Di bawah 100, paling mentok 100. Masih banyak di sini. Jadi begitu banyak fakta-fakta karangan mereka tentang lirin ya di luar sana. Bahkan tapi ternyata kok viewer mereka itu sedikit gitu loh. Saya pikir kan ada yang mendukung mereka gitu. Fitnah-fitnah lirin di luar persidangan kan banyak. Saya pikir ada yang mendukung. Ternyata enggak. Semua komal-komal itu viewernya sedikit kok. Lebih banyak di sini. Dari situ saya bisa mengartikan oh ternyata netizen kita masih banyak yang waras ternyata. Begitu. Itu saja Mister. Terima kasih. Berarti teman-teman di sini itu waras semua kan? Jelas Mister. Jelas. Mereka pasti waras. Tuh, tuh. Coba cerita sebelum tidur dia. Bagaimana Komal ini cerita? Komal bukan sembarang komal, Mister. Jadi cuman disinilah komal yang Anda nggak perlu minum bodrek. Sini komal waras, komal yang berbicara fakta, bukan komal yang mengada-ada. Jadi kalau Anda mau cari ilmu, stay di sini. Gitu. Ada satu kalimat penutup nih dari saya, Mister. Saya mau mengutip kata kalimat dari Om Emily Zola. Jika kamu diam saat keadilan diinjak-injak, maka kamu berdiri di bagian penindas. Demikian Mister dari saya. Keren sekali itu, keren sekali. Keren, Itu keren sekali. Menarik itu bahasanya. sama dengan saya. Kemarin saya ngomong, katanya beliau itu hanya diam, menonton, melihat orang melakukan pembantaian. Jika Anda sebagai laki-laki dewasa tahu itu pembantaian, tetapi hanya diam saja, sama persis kamu ngikut juga melegalkan pembantaian itu. Ngono loh. Mile. Komal ini bagaimana Mile? Komal ini pokoknya yang dibicarakan logika hukum, fakta hukum, bukan narasi-narasi yang menyudutkan salah satu pihak. Intinya yang dibahas fakta persidangan sesuai koridor-koridor hukum. Itu Mr. J. Makanya saya udah dari awal kecanduan sampai ketiduran juga di Komal Mr. J. Maka dari itu saya izin pamit ini biar nggak ketiduran lagi Mr. J. Tunggu dulu, Mile. Masalah pamit itu nomor 17. Coba kamu bacakan dulu dari Pak Khairuddin, silakan. Yang mana itu Mr. J? Komal lain tadi Pak siang. Khairuddin cuma ada berapa? Komal lain tadi siang ribut Mr. J.
Nah, kalau kita nggak mau Pak Khairuddin kita nggak mau, ya kita nggak mau ribut dan kita tidak mau apa namanya itu konfrontasi itu nggak mau. Silakan prinsipmu ya prinsipmu, prinsipku ya prinsipku. Ngono ae, Pak. Itu saya, Pak, begitu, Pak. Oke, saya ke Bang Ai. Bang Ai itu dari YouTube teman-teman sampai ke sini loh. Silakan Bang Ai. Iya, iya. Saya melihat Komal Misteri ini menarik ya, karena apa namanya istilahnya itu coba dikupas dari sisi hukum, yang proper itu seperti apa. Walaupun memang berangkat dari event ya. Saya jadi ingat tadi sebenarnya mungkin saya diintip tadi sama Mama Misteri di Komal sebelah. Tadi saya nyebutin satu quote ya di Komal sebelah. Tapi Komal sebelah itu nggak banyak, misalnya cuman tadi obrolan warung kopi sebenarnya bisa anggap seperti itu. Tapi ada quote yang saya sampaikan di Komal sebelah itu yang menarik ya. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah pasti sering dengar nih. Kalau quote ini banyak dibacakan oleh siapa? Roosevelt ya. Tapi ini sebenarnya kan punyanya Charles Stewart ya. Yaitu great minds discuss ideas, average mind discuss events, small minds discuss people. Nah, di sini saya lihat kita nggak terjebak dengan small mind bahas orang-orang, walaupun kita berangkat dari kasus yang kalau di sini disebut average minds, kasusnya ya kebetulan ini kita berkumpul di sini karena hari ini ada kasus Pauman Indramayu nih. Kita berkumpul, tapi kita tidak pernah terlalu detail dalam artian terpaku pada kasusnya, tapi kita juga membahas ideas-nya, yaitu bagaimana sebenarnya koridor hukum itu bekerja. Misalkan KUHP itu bekerjanya seperti apa, KUHAP seperti apa, hadirnya Prof. Emran itu memberi banyak pencerahan dalam cara membaca, cara menafsirkan dalam kitab undang-undang KUHAP dan KUHP. Itu Mr. Z. Oh, ini teman-teman ya, dulu Bang Ai itu pengalaman nonton di YouTube. Nonton di YouTube tapping, di mana kah ini live-nya? Di TikTok. TikToknya apa? Sama Mr. Z juga. Akhirnya buat TikTok itu, TikTok baru itu. Nih, dibenarkan juga yang di bawah nih. PC. Nah, PC itu dari YouTube juga. Langsung tiba-tiba bikin TikTok. Dulu ini nggak ada gambarnya ini Bang Ai ini. Cuman putih doang karena nggak tahu. Ah, gitulah teman-teman. Komal aja nggak tahu Mr. Z. Masih ingat ya? Pencet ini, pencet yang mana coba. Iya, mau naik. Iya, mau naik aja Sama, nggak. sama saya juga ya Pak Mister. Tadinya dibilang laki-laki ya. Ya, ini juga ini namanya di Komal, di YouTube itu Warsono. Makanya saya panggil Pak, ya kan? Saya panggil Pak. Begitu saya panggil Pak, ternyata naik di sini ternyata perempuan. Oke, Bang Ari sekarang. Bang Ari, bagaimana Bang Ari? Silakan Bang Ari. Terima kasih Mr. G. Ya kalau saya sih roomnya Mr. G ini ada salahnya Mr. G. Karena tidak semuanya itu benar Mr. G ya kan. Di mana salahnya? Karena salahnya kita itu kenapa selalu membahas fakta dan realita Mr. G. Kenapa kita tidak mengikuti narasi yang mereka mau gitu loh. Itu salahnya kita Mr. G. Tapi ingat kuasa Tuhan sedang berjalan Mr. Z. Sedikit banyaknya sudah banyak yang dibuka. Makanya saya selalu bilang kita ini sebagai manusia cuman bisa berencana Mr. Z. Tapi Tuhan yang akan menentukan semuanya. Nih, Termasuk ini nih. Ini narasi sampah semua katanya kan. Yang yoks ini ya kan. Yang itu salah satunya. Kenapa? Karena kita selalu bilang apa sih? Kenapa selalu kita bilangnya ini fakta terus yang kita bahas. Realita, fakta persidangan yang selalu kita bahas. Kenapa kita ini nggak mau gitu loh mengikuti narasi mereka? Karena Mr. G bukan salah satu orang ya yang bisa tergiring dengan opini. Terus juga narasumber-narasumber yang ada di sini dari awal saya lihat, saya juga termasuk sangat bersyukur bisa selalu ada nih di roomnya Mr. Z gitu, boleh naik gitu kan, walaupun kita semua di sini bukan basicnya bukan apa bergeraknya di bidang hukum ya kan, cuman kita selagi mau belajar teman-teman, karena apa? Kalau kita tidak ingin membuka wawasan kita, disitulah bakalan berjalan di tempat dan kita tidak pernah mau mendengarkan saran dari orang-orang. Justru kalau saya ngelihatnya Mr. Z, kenapa sih kita selalu ngobrol di komal-komal? Saya juga suka ngobrol di komal-komal yang lain gitu loh.
Karena di sini media sosial, di sini tempat kita menyalurkan nih narasi kita, pemikiran kita gitu loh. Kita sharing, bukan untuk berdebat gitu. Saya juga kalau misalkan mau berdebat, saya males ngeladenin Mr. G. Apalagi sama seorang pengacara gitu kan. Sedangkan saya basicnya juga ngerti hukum juga enggak gitu kan. Kalau saya cuma berdasarkan fakta aja. Fakta yang sudah saya pernah lihat, yang pernah saya jalani gitu kan. Makanya saya cuman apa ya bertukar wawasan lah gitu loh. Itu aja kok. Terima kasih Mr. G. Izin Mr. Ji dari saya dulu lagi. Kalau dalam bahasa ilmiah ada namanya illusory truth effect. Itu kecenderungan seseorang untuk mempercayai informasi yang dilakukan secara berulang-ulang meskipun itu sesat. Ada kanselir Jerman mengatakan kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebenaran yang nyata. Itu Mr. Ji. Ya benar sekali. Oke teman-temanku, terima kasih banyak. Ini ada yang datangnya dari YouTube loh. Ini banyak sekali nih teman-teman yang di YouTube tuh pada tapping-tapping. Ini saya juga sambil nonton YouTube nih. Pada nanya-nanya. YouTube apa? TikToknya apa namanya? Sama. Namanya juga sama. Alhamdulillah ya, ini banyak yang tapping teman-teman kita dari yang ketemunya di YouTube akhirnya ke dunia TikTok. Nah, nanti ini kalau saya tayangkan lagi, muncul lagi tappingannya di YouTube. Pak, aku yang TikTok semalam. Oke lah teman-teman, terima kasih banyak untuk Bang Ai, terima kasih. Bang Ari Porong, terima kasih. Bang Pulu, terima kasih. Terima kasih Mr. G. Mbak Yulia, Mbak Retno. Ya, makasih Mr. G. Sehat selalu buat Mr. G. Ya, teman-teman di bawah, terima kasih banyak yang selalu untuk kita semua. support kita di sini. Ya, sehat selalu untuk Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat Mr. G, Bang Ai, Bang Mile, Bang Kavia. Ari, Bang Ai. Banyak Bang Ari, Bang Ari Porong, Mbak Via, Mbak Retno, Mile, Mbak Bang Yulia, Ai. dan Selamat semuanya. malam semuanya. Teman-teman yang di bawah makasih banyak yang selalu setia ya. Assalamualaikum. Bercerita masih mau ngomong? Udah kabur dia, udah nggak kuat lagi Mr. G. Nggak ada yang tidur ini gimana ini? Aduh, nggak bisa bikin konten nih. Aduh, gimana nih? Oke lah, kalau begitu terima kasih banyak Ari Porong. Kita ketemu Ya, lagi di. Mr. G. Terima kasih, bye-bye. Teman-teman semua, bye. Terima kasih semuanya. Besok saya mau dorong gerobak teman-teman, jadi ya saya harus akhiri dulu ya. Oke ya. Makasih Ari. Siap Mr. G.